Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karimilladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hadah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wala bidda lillah wala walada lillah wala walida lillah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh sayyidu khalqihi wa khatamu anbiya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bil maqamil mahmud alladhi lam yaqum fihi siwah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin nalqah. Allahumma atil a'marana fi ridhah, amin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabin min aslahul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin Imam An-Nasa'i wa bi ziyadati wa ma ta'akhkhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasulun bil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallim was-sami' fa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawahani bi rawhi dzalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, saimin dan saimat, wabil khusus para guru-guru agama dan tetuha masyarakat jemaah Langgar Darul Abidin ini, semoga kita semuanya selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan Allah kesempatan di alam dunia ini dalam keadaan sehat walafiat dan waktu yang lapang hingga kita dapat melaksanakan kewajibannya salat subuh berjamaah dan melaksanakan puasa yang sudah sampai ke hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan ini. Semoga semuanya itu Allah Ta'ala selalu mudahkan kepada kita dan kita menjadi hamba-hambanya yang diridainya dengan tanda dan ciri, dimudahkannya kita melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para malaikat ada seorang malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan Al-Quran atau wahyu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Gara-gara beliau menjadi perantara menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, hingga beliau menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran itu turun kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi kita menjadi Nabi yang paling afdal atau mulia daripada semua makhluk Allah Ta'ala. Al-Quran turun kepada Nabi untuk para umatnya sebagai petunjuk dan pembimbing mereka, hingga jadilah umat Nabi besar Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik di antara segala umat-umat dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan menjadi pemimpin bagi semua bulan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam Qadar hingga malam Qadar menjadi malam yang terbaik daripada seluruh malam-malam. Bagaimana kalau Al-Quran itu turun ke dalam hati kita, turun kepada jiwa kita, menjadi amalan keseharian kita, tentulah kita akan dijadikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Qadar.
Quran itu sabijian diturunkan, sanyaan Quran itu diturunkan di malam Qadar dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang berada di langit pertama. Dari Baitul Izzah itulah malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah per ayat atau 5 ayat menurut yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hingga akhirnya Al-Quran itu dihafal oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat itu menghafalnya dari generasi ke generasi hingga zaman sekarang. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Inilah keistimewaan kita umat Nabi besar Muhammad SAW yang mereka itu dapat menghafal kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi kita, tahukah engkau apa itu malam Qadar? Kalau Al-Quran itu menggunakan redaksi wa ma adraka, maka pasti ada jawabannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu, ibadah di malam itu lebih hebat nilainya daripada beribadah 1000 bulan. Al-Qadar itu ketika kita beriset tafsir banyak sekali artinya. Lailatul Qadar bisa diartikan Lailatul Qadar malam sempit. Karena qadar itu kan yakdirullah, Allah Ta'ala menyempitkan bagi seseorang. Jadi malam Qadar malam kesempitan. Nah, malam sempit. Bumi kita ini sempit karena kebanyakan malaikat yang turun di malam itu. Seandainya mereka diwujudkan jajal, jajal pasar mana? Nah, kan mereka berkeliaran atau berjalan-jalan di muka bumi ini untuk merayakan hari raya mereka. Kalau manusia kita hari raya 2 kali setahun, hari raya fitrah, hari raya kurban. Kalau malaikat hari rayanya di malam hari, malam nisfu dan malam qadar. Mereka membawa bendera, berkeliling seluruh dunia ini, bumi ini untuk menyatakan bahwa malam ini adalah malam yang terbaik, malam yang paling mulia. Dan mereka mengucapkan salam kepada umat-umat Rasulullah SAW. Yang kedua bisa diartikan malam Qadar malam kemuliaan. Jelaslah malam itu mulia karena malam itu Allah Ta'ala posisikan sebagai malam yang terbaik dalam setahunan penuh. Yang ketiga, Lailatul Qadar artinya malam penentuan. Qadar itu kan sama dengan takdir. Allah menentukan. Malam itu Allah menentukan apa? Nasib-nasib seluruh umat manusia. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Di malam itu para malaikat-malaikat turunan ke bumi ini bersama dengan malaikat yang bernama Ruh. Siapa Ruh itu? Buka tafsirnya, Ruh itu adalah nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril memimpin para malaikat untuk berkeliling-keliling. Ya, tafsir kita itu kan orang apa? Pawai atau tanglong kita lah. Nah, amun tanglong gini-gini amun aja kan keliling-keliling situ aja. Kalau malaikat tanglong seluruh dunia dikunjunginya, diilanginya, didatanginya dengan membawa bendera-bendera luar biasa kan keindahannya. Coba kita ada melihat ramai pada kita kan malaikat tuh. Mereka merayakan malam Qadar itu. Bi'idni rabbihim min kulli amr, dengan menjalankan perintah Tuhan mereka min kulli amr, daripada semua urusan-urusan yang berkenaan dengan manusia atau umat Nabi besar Muhammad SAW seluruhnya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Nah, lalu maksudnya urusan ini apa? Ya, nasib kita berdampak di malam Qadar itu ditentukan. Malam nisfu aja. Malam nisfu itu malam untuk memohon. Jadi malam itu kita minta dan Tuhan Allah. Ada orang itu nasibnya pecah mati tahun itu. Dia berjumpa dengan malam nisfu, lalu berdoa, ya Allah panjangkan umurku, sehatkan badanku. Kan jadi mati. Kenapa? Janji itu ada dua, ada janji mubram, ada janji mu'allaq. Allah itu kan menentukan hambanya itu ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Bila mubram itu Allah Ta'ala tahu. Nah, lain dari tahunya. Kalau mu'allaq itu digantungkan, bisa saja berubah-ubah. Itu per tahun. Nah, ketika si hamba dipanjang mati tahun itu, minta Tuhan panjang umur, maka akan jadi mati tahun itu, diberikan panjang umur. Karena minta, malam nisfu disuruh kita minta. Ada pula orang tua nasibnya panjang bangkrut tahun itu, panjang jatuh miskin, panjang sakit kehidupannya. Malam nisfu Sya'ban, ya Allah berikan aku karunia rezeki yang luas, yang halal, berkah ya Allah. Diberi Tuhan juga, kali jadi bangkrut tahun itu.
meminta di malam qadar, di malam nisfu Sya'ban. Dan macam-macam apa-apa nasib-nasib hamba malam itu dipinta kepada Allah kan. Amun kada mau urus, ya tadi kada diminta atau minta juga tapi kada diberi Tuhan. Tahun itu meninggalnya kan. Atau tadi kada minta harta nang luas berkah banyak kada minta malam nisfu disejatuh miskin juga. Atau minta juga tapi itu kada diberi. Terserah Allah Taala kan memberi atau kada cuma itu namanya janji mu'allaq. Nah, malam nisfu Sya'ban kita meminta, malam itu Tuhan menentukan kabul kadanya permintaan kita atau kada minta kan bisa kada diberi juga lah. Nah, itu baru dibukuakan. Nah, malam qadarnya dibukuakan. Ini yang perlu digawe kan. Nah, jadi malaikat Mikael tugas menyampaikan rezeki kepada manusia. Nah, ada catatannya ini kan apa yang diberikan. Malaikat Azrail tugasnya mencabut roh ini daftarnya orang-orang akan diambilinya malaikat Azrail dan seterusnya lah. Min kulli amr, apapun urusan lahir atau urusan batin, malam itu ditentukan oleh Allah. Karena malam qadar adalah malam penentuan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam qadar itu selalu sejahtera, selamat sejahtera hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Malam qadar itu mulai maghrib sampai timbul fajar atau subuh. Mulai maghrib sampai ke timbul fajar atau waktu subuh. Malam qadar itu nilai nang ibadah tadi sakari ibadah maka lebih hebat daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan tak? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan 1000 bulan itu. Lalu kalau kita misalkan dalam dunia ini pernah menjumpai malam qadar, malam itu kita beribadah kepada Allah, nilainya tadi sama dengan 1000 bulan. Berjumpa malam qadar 12 tahun, 12 kali. Berarti orang tuh sama nilainya dengan 1000 tahun. Di hari kiamat mana diberi nilai ibadah sama dengan 1000 tahun. Kenapa? Karena ini di dunia pernah berjumpa malam qadar 12 kali. Ini 100 tahun ini bila lapas parah. 100 tahun dia kan. Nah, jadi ulama dari 1 Ramadan sampai 30. Ada pernah nama halusi dari belasan, ada juga ada yang menghalusi lagi mulai 21 sampai akhir. Ada yang menghalusi nang ganjil-ganjilnya. Nah, jadi berarti tinggal 5 malam loh kan. Tapi kalau kita berpikir dengan baik loh kan, jangan kita lepaskan kesempatan. Kita gawi amal saleh di bulan Ramadan nih kan, supaya kita mendapatkan nilai yang luar biasa tadi. Jadi sekurang-kurangnya orang menghidupkan malam qadar itu sampai yang isya berjamaah, kemudian berniat pulang ke subuh berjamaah. Kan, banyak tambah tarawih, baca Quran, zikir dan sebagainya, untung benar. Tadi itu aja kan sudah luar biasa, sudah nilai ibadahnya. Sabigi tasbih aja subhanallah kan. Maka harap pada batas tasbih 1000 bulan yang ada di malam qadarnya. Jadi kalau 12 kali sama dengan 1000 tahun, 24 kali sama dengan 2000 tahun, 48 kali sama dengan 4000 tahun. Umur 63 baliknya umur 15, berarti kan 48 kali 48 tahun berarti kan menjumpai malam qadar nih tiap tahun jatahnya. Nah, bila menjumpai malam qadar 48 kali maka sama dengan berumur 4000 tahun. Berapa umurnya? 63. 4000 tahun bila ibadah akan diungkai nanti di negeri akhirat. Gara-gara ini berjumpa di malam qadar setiap tahunnya. Yang penting dan kita selalu dipertemukan Allah Taala dengan malam qadar dalam keadaan kita melakukan ibadah yang terbaik yang Allah Taala ridai kepada kita. Gitu kan, walaupun kita ada tahu tetap diberi nilai demikian. Kada mesti harus melihat loh nih. Kayak bagian ciri malam qadar itu aja. Nah, jadi ulama ada pengalaman orang dari ulama zaman dahulu kan, pengalaman orang di kitab ada depan jadi di Quran hadisnya ada. Yaitu malam qadar itu orang yang diam di laut, bila terjadi malam qadar, ambil bunyi laut itu rasai, bilanya hambar ya toh. Kada maksiat nih bunyi laut malam itu. Nah, ini orang di laut yang tahu kan kalau manukan nih membuktikan. Ada juga yang melihat pohon berunduk loh kan pohon. Ada juga kayak itu kan. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang ada diriwayatkan di kitab, tapi kan ada hadisnya. Tapi ada pengalamannya demikian ujar ulama kan. Nah, demikian malam qadar itu macam-macam. Ada anginnya aja ada batiup ada deras kan. Malamnya itu panas kada dingin kada kan. Karena pulang paginya pulang cahaya matahari itu kuduk saja kada berarti tarang kada berarti cerah benar. Nah, itu di antara ciri-ciri malam qadar. Nah, itu kan ada hadisnya. Kemudian para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita berharap demikian. Setiap tahun kita berjumpa di malam Qadar, sehingga kita tidak luput daripada fadilat yang Allah Ta'ala janjikan ini kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, diriwayatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali itu bergelar karramallahu wajhah? Kalau Abu Bakar radhiyallahu an, kalau Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau Sayyidina Utsman radhiyallahu an, kalau Sayyidina Ali bisa radhiyallahu an, bisa karramallahu wajhah. Radhiyallahu an itu artinya semoga Allah meridai beliau. Kalau karramallahu wajhah, semoga Allah Ta'ala memuliakan wajah beliau. Kenapa? Karena Sayyidina Ali tidak pernah Sidin menyembah berhala. Kada pernah menyembah berhala Sidin. Mulai kakanak, jangankan Sidin lahir dalam parutnya kada mau Sidin menyembah berhala Mama Sidin. Mama Sidin dijaga daripada menyembah berhala ketika Sayyidina Ali masih dalam parut. Dan Sayyidina Ali itu selain demikian, Sidin ujar beliau itu kada pernah melihat kemaluan Sidin. Nah, apakah telah menjagakan. Sayyidina Ali itu kada pernah melihat kemaluan Sidin, sehingga Sidin karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indallahi khairan nas, wa kun indan nafsi syarran nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Ini luar biasa nasihatnya lah. Kata-katanya mirip-mirip tapi lain-lain artinya. Kun indallah khairan nas. Jadilah engkau dalam penilaian Allah Ta'ala sebagai manusia yang paling baik. Jadi nanti fokus akan itu Tuhan yang menilai. Amun minta nilai manusia itu mukana, minta nilai lagi nih di sini luputnya, minta nilai lagi nih di sini luputnya. Contohnya Imam Tarawih, sana maaf lah, saya Imam Tarawih nih. Imam Tarawih bila mau lambat gerakannya nih, nah, lambat gerakannya. Pasti ada yang ketujuh. Siapa yang ketujuh? Bubuhan yang tuha-tuhanya. Aku tuh dimana utuh di imam itu aja. Nyaman ya aku mengiringi. Kadang tak hingal aku aja. Santai gerakannya. Nah. Lambat kan? Bacaannya tuh lambat. Anunya kan gerakannya tuh nah. Bisa matur apa? Matur jarak nih. Ada pulang kan yang tarawih nang laju kan, memperapas. Sampai dia kami iringi, tapi nak anu-anunya. Nah, anunya tujuh tuh pulang. Kami tunjukin itu aja. Nyaman nih pakai itu aja. Asal ada rasanya talah tarawih. Nah, akhirnya kan dua kubu. Ada kubu orang tuha, katujuh nang lambat, ada kubu nang anu-anu katujuh cepat. Kan gak ada kabar aku kita. Katujuh berdataan nang Nah, aku melihat nih video tuh kan 7 menit selesai tarawih. Ngintu ada dituruti. Bilang ada bacaan lalu kan. Ada menyalahkan balah tuh ada kan ilmunya aja lah, ada kitabnya itu aja, itu kan. Cuma nyata ada bacaan lah, rokok ada bacaan, jadi gerakan ada kan. Nah, itu alasannya kan supaya khusyuk aja lah. Nah, 7 menit selesai tarawih. Nah, itu kan bacaannya di debat kan. Maka disuruh bacaan gitu kan. Yang penting cuma inah aja kan yang diunteknya nih, bacaan hilang lapasnya dah. Nah, kita katakan tarawih ada aja kan ilmunya gitu, kadang ada menyalahkan karena orang itu kan dibawa gitu kalau biar dia di kampung kita nih bisa mau kan ada hakun orang jangan nang Tuhan anu menjaga hakun nah itu kan cepat benar. Nah, jadi asal jangan nang tadi gitu makninah aja kan ada yang minta cepat terlambat. Nah, jadi waktu berdiri itu ya kan begini manu leh. Nah, kalau mampasakan ya begitulah lambatnya nyamban itu kan sadang leh. Kada terlalu cepat, kada juga terlalu lambat. Nah, jadi nang satu cepat kan, nah terlambat sedikit nah aja. Ujar nang mahir lambat nah cepat sedikit. Nah, cepat sedikit je lah. Jadi maan di tengah-tengah apa ngomongnya. Jadi berdua kada rugi kan. Beta lo lambat pulang benanumnya kada ketujuh. Nah itu. Artinya kada hawa kita meratakan penilaian orang kepada kita. Ada tarus di sini ketujuhnya, di sini kada pasnya nah. Kalau kita mencari penilaian manusia, kada yang nyaman hidup nih kan, harus pikiran darus nah. Kalau kita mencari penilaian manusia. Nah penting adalah bagaimana kita bagus dalam penilaian Allah Ta'ala. Ujar Sayyidina Ali. Wa kun indan nafsi syarranas. Jadikanlah engkau menilai dirimu adalah manafsumu itu ada paling jelek makhluk Allah Ta'ala. Kita ini kewaspadaan kita ini kan ada bisi musuh kita itu adalah a'daika ma baina jambaika. Musuh besarmu adalah sesuatu yang berada di dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu sendiri. Apa itu? Itu nafsu. Itu nafsu. Kan penghalang ibadah itu ada 4. Pertama dunia, kedua makhluk, ketiga syaitan. Nah keempat adalah nafsu kita sendiri. Bila kita menganggap nafsu kita harap, pasti kita jatuh hari itu.
Selama kita memandang nafsu kita ini jelek, maka kita bagus saja stabil, kita dan Tuhan hubungan. Itulah pengalaman kita masing-masing lah. Dan tidak bila orang tua harap mah diri kone, jatuh di orang tua. Ada yang ditagur Tuhan langsung kan, wah harap bang kone, langsung tagur Tuhan, Pak yang tak Tuhan di mana kah? Tasupaninya kan, supaya sadar, bagus berarti kan Allah Taala menjaga. Oh mau aku terus, ya jadi Firaun tuh kan, aku terus, aku harap, aku berpano, aku pengaruh, aku, nah saya serba aku kan, akhirnya pas ngaku Tuhan, lalu ana rabbukumul a'la ini, karena Firaun dari sebuah gering, sari sebaannya di sebuah nongone. Apalagi Maria dingin, tapi kan aku pet nongone. Lalu udah covid nih, Firaun kan, tadi mau gering, akhirnya ngaku Tuhan. Nah, jadi kita tuh bila mau menang diri ini harap, nyatakan ya, kita tuh jatuh sudah. Jadi kita disuruh sangka jahat terus dengan diri kita. Biar orang menilai kita baik, tak kita menganggap diri kita ini jelek. Bila ada kayak itu pandangan kita, pasti kita ini jatuh. Nah itu kan kewaspadaan kita dalam menghadapi nafsu ini. Kada boleh kita memandang nafsu kita dengan pandangan senang. Tapi tetap kita berusaha kan memperbaiki diri. Tampilan itu bagus sama manusia. Tapi kita memandang diri kita ini selalu diri kita nih. Dari menurut pandangan kita selalu bersalah diri kita ini kepada Allah Taala. Itu kan bila kamu pertahankan demikian, itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Jadilah dirimu wakun indan nafsi syarran nas. Pandanglah dirimu itu adalah sejelek-jelek manusia. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddisa sirruh, beliau memberikan kita suatu tips atau pengalaman batin yang bagus supaya kita jangan sombong. Apabila engkau berjumpa dengan seseorang manusia, maka pandanglah orang itu mempunyai kelebihan atas dirimu. Secara melihat kepada manusia langsung kita beranggapan, barangkali orang ini lebih baik pada aku menurut Allah Ta'ala, lebih tinggi derajatnya menurut Allah Ta'ala. Karena ini kan penilaian ada kawa dicek. Ya kan kawa dicek loh kan, misalnya kan di kamera ada hiurang loh, lalu ada keluar nilainya kan ada jalan loh. Kita kadang mengecek diri kita siapa nilai kita. Ya kan saldo pahala berapa kan, saldo dosa berapa, kadang mengecek kita. Kita seorang kadang mengecek, apalagi mengecek orang luar, orang lain kan. Siapa tahu orang ini bagus pada aku menurut penilaian Allah Ta'ala, aku kada ketahui. Kan itu suatu nang gaib. Nah sehingga kita beranggapan mungkin orang ini bagus pada aku, lalu kita waspada. Misalnya ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita melihat ke anak atau orang anung pada kita, bagaimana anggapan kita? Oh orang ini kakanak belum balik, inya kada pernah ditulis dosa, berarti inya kada sudah maksiat kepada Allah. Kalau aku sudah balik, berarti aku sering sudah maksiat kepada Allah, maka tidak ragu lagi kakanak ini harap pada aku. Karena ini mulia pada aku. Di hati pandangannya kayak itulah. Mungkin anaknya bergaya kan tapi tegur loh nih. Mungkin anaknya tersalah tapi tegur. Cuma pandangan kita mungkin yang mahar pada aku. Karena ini baru berdosa lagi. Atau anaknya balik dia sudah. Tapi seorang tahu tatuha. Berarti banyakkan dosa tak banyak aku sudah kan. Nah, lalu pandangannya tuh kadang merasa harap seorang pada inya. Gitu kan. Tapi kalau seandainya ada kesalahan kita guru juga kan kayak guru memandang murid. Nah, murid masih anom bang, guru sudah Tuhan. Ya guru murid kode saya kitanya dosanya aku tak banyak sudah. Mau muridnya salah tapi guru menegur juga. Cuma pandangan batinnya kayak itu kan supaya jangan ada kesombongan di hati guru tadi. Tatamu para orang Tuhan. Nah, Tuhan benar sidin sudah berapa umur? Jauh pada seorang. Bilang kawa jadi kai seorang loh. Nah, lalu apa? Harap kai ini pada aku. Kan apa? Karena sidin tak dahulu beribadah, kebanyakan ibadah banyak sidin catatannya kan. Seorang tadi bercatat, ada sini banyak catatannya sudah, tak banyak sini isi pahala, harus ini pada aku. Nah, itu kan secara akal kan harus ini pada aku, karena tak banyak pahala sidin. Amun tatamu orang alim, lalu kita mengatakan sidin dapat suatu ilmu, yang kita tidak mendapatkannya. Tentu sidin lebih mengetahui dari yang tidak aku ketahui. Berarti sidin beramal dengan ilmu sidin, berarti sidin harap pada aku. Ketika memandang orang alim, mungkin rata-rata kita kayak itu orang alim. Nang tabarik itu nang alihnya kan ketika melihat orang nang jahil, orang nang kada alim nih kayak apa. Nah, maka ketika melihat orang nang jahil, si alim tadi berkata, orang ini amunya tak salah kepada Allah Ta'ala, inya kada tahu kesalahannya. Gara-gara kada tahu dihukum lalu tak salah. Memang ada dosa, tapi lebih besar lagi dosa kalau aku jangan alim maksiat, tahu daripada haram masih menggawi, tagihan lagi dosanya pada orang kada tahu tadi. Walaupun sama-sama berdosa kan, amunya kesalahannya gara-gara kada nurut ilmu nih. Nah, kemudian lagi sampai-sampai orang kafir pun kita kada boleh merasa lebih harap. Kan gitu. Sampai ke orang kafir pun
kita kada boleh merasa harap. Kenapa? Karena orang kafir ini siapa tahu inya karena ketika para mati masuk Islam. Para mati masuk Islam inya. Imbahnya masuk Islam, lalu inya mati. Berarti matinya mati dalam keadaan bersih dari dosa. Kan seapa aja orang tuh punya dosa. Al-Islamu yajibu ma qablah. Islam itu akan memutuskan dosa-dosa yang telah terjadi waktunya kafir. Habis lalu dosa bagikan bayi yang baru lahir. Jadi kan habis lalu dosa masuk surga. Jadi kan mati kan orang yang mu'allaf tadi. Walaupun kada sempat beramal saleh. Kada tahu kayak akhirnya kan ada seorang nabi iman disombong orang kafir, busnya seorang yang kada baik matinya. Nah, itu kan. Jadi ujar Habib Ali Al-Jufri, Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, nang nyata-nyata kafir itu dua aja sih. Orang kafir itu nang nyata-nyata kafir dua aja. Kada baca lagi orang itu Islam, dua aja sih. Pertama, iblis. Iblis itu kafir, kada baca masuk Islam, ini iblis sudah dicap Allah Taala dah putus daripada rahmatnya. Kayak aja jalannya ada baca bertaubat, kada baca berbulik. Boleh kita memponis iblis itu kafir kan? Nah, kedua, Dajjal. Kenapa? Banyak hadisnya kan menyatakan Dajjal itu adalah makhluk manusia kafir, orang yang ngaku Tuhan. Dua tujuan yang kita boleh memponis orang ini kafir sampai mati. Amun yang lain di sini kada boleh kita mengatakan orang itu jahat sampai kita mengutuk-ngutuk loh kan. Kalau secara umum boleh. Nah, kayak Hatib ajar kan Allah ma'ahlikil kufar wal munafikin atau Allah ma'ahlikil kafarata wal yahud wa nasara. Itu kan secara umum boleh. Jangan doakan orang kafir binasa secara umum. Tapi kalau secara pribadi kada boleh. Siapa tokoh kafir yang beri muar kan disambet ngarannya kada boleh kayak itu. Kenapa? Karena bisa saja orang kafir masuk Islam. Berarti kalau kita mencela, menyumpah-nyumpah ke orang kafir secara pribadi namanya sambat, berarti kita sombong saat itu. Apalagi di mimbar loh nih. Masa mimbar digunakan kecambang ya orang? Itu boleh mimbar itu kan baca Quran, baca hadis. Kan ada politik dalam mimbar. Menyambut pulang partai ini, si anu ini itu boleh. Hatib itu kada boleh. Itu menyalahgunakan suatu amalan yang sangat baik di hari Jumat atau kan menyampaikan Quran dan hadis ternyata dibawanya politik. Ada boleh kan itu. Menyerang orang pribadi kan menyebutnya pulang. Nah, di atas mimbar itu menyalahgunakan berarti. Nah, begitulah sekarang ini kan saat tahun lagi lah panas-panas politik ini ramai pulang tuh kan orang biasa sambatan tuh kan. Kemudian jangan tamu nak itu kan. Nang mimbar nyambati orang kan secara pribadi itu boleh. Walaupun orang kafir itu boleh disambat, secara pribadi itu boleh. Kalau secara umum silahkan kan doa-doa khatib saja teman doakan. Nah, jadi kayak apa ceritanya nih kisah orang kafir itu kan ketika dia masuk Islam maka seluruh dosanya diampuni Allah Taala. Tercerita Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau ini terkenal sebagai tokoh tasawuf. Tahun ini berhaji, tahun ini perang. Tahun ini berhaji, tahun ini perang dengan orang kafir. Untung perang, selamat kada mati, bulik sidin pulang berhaji. Begini-gilir tiap tahun terus sidin antara berhaji lawan berperang melawan orang kafir. Pada suatu masa ketika sidin berhaji, lalu sidin hendak bulik sudah kan, tak mimpi tengah malam nih. Jadi sidin tawaf dulu, bertawaf, lalu guring sidin di palatar Masjidil Haram nih di patawafan. Guling saat mimpi Rasulullah. Ujar Rasulullah, wahai Abdullah bin Mubarak, bila ikam bulik ke kampungmu di negeri Irak, tidak salah lah. Bila ikam bulik ke negaramu, kampungmu, cari orang ngarannya Bahram, agamanya Majusi. Pada kanoninya, aku Nabi Muhammad nih berkirim salam dan ikam adalah ahli surga. Pada Majusi menyembah api gitu ya. Tak bangun sih dia. Aku mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah pasti bujur. Tapi pesannya ini kayak apa? Masa orang kafir masuk surga? Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Jangannya kan Nabi madahkan inya mu'alaf sudah ada apa? Ini kan masih kafir. Masa orang kafir berapa masuk surga? Ada dalamnya, ada Quran hadisnya gitu. Jadi mimpi Rasulullah pasti bujur, tapi pesannya ini nangaleh kayak apa menyampaikan. Mungkin ini syaitan kalaupun mengganggu aku, tapi Rasulullah itu kan ada apa disuruh syaitan. Sidinnya kan lawan diri ini kada percaya kalau akunya sendiri yang salah nih, karena nafsu ini kada baik. Bodoh, tawab, guring pulang sama apa yang mimpi nak kayak asal. 2 kali sudah. Kada mantap di hati, bodoh pulang, tawab pulang, guring pulang. Pas 3 kali samalam tak mimpi, tatap pesannya nak itu.
3 kali sama lama mimpi Rasulullah, sama mimpinya. Ini harus bener lah. Nah, kalau kita mimpi itu sama, bersambung mimpi mau lah. Nah, ada episode 1, episode kedua dah. Nah, berarti kan orang istimewa nih. Sampai kayak itu kan Nabi itu 3 kali mimpi dalam guring ini. Untungnya sama lama 3 kali mimpi Nabi kan. Abdullah bin Mubarak ini orang istimewa, orang tokoh tasawuf yang istimewa. Akhirnya dimantap hati sudah, pasti ada hikmahnya yang ini. Aku karena bulik akan kusampaikan pesan Rasulullah ini. Sudah selesai semuanya, bulik sini. Lalu mencari kampungnya di sini. Nah, ada kan petunjuk Nabi ada. Itulah kampus itu betakon mana rumah Bahram, orang Majusi, tunjuk situ. Nah, tetamu ay. Nah, masuk ke situ. Nah, pas saya selamat pagi atau selamat siang loh nah. Assalamualaikum dah kawa kan orang kafir, dah kawa kita assalamualaikum ke orang kafir. Haram kita assalamualaikum ke orang kafir kan. Kecuali ada orang Islam di situ kan, ya kan salam kepada orang Islam aja. Kalau orang kafir kan kawa kita ucapkan assalamualaikum. Lalu singkat cerita duduk di situ kan, apa kabar? Badan ini tuha sudah kan. 20-an kira umur dah kan. Nah, tuha ada orangnya. Nah, bagaimana kabar ke sini kan? Ulun datang kepada pian ada bertakon. Napa? Pian selama hidup ini napa amalan pian nang paling pian senangi dan pian harap adalah kebaikan. Menurut sampian pribadi bagus itu. Oh, itu aja. Pokoknya kayak aku yang bisa kan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan di dunia nih. Nah, nang pernah aku ingat apa yang paling berkesan di hatiku lah. Aku ini kan bisa anak 7, 4 bibini, 3 lelaki. Dia si Bahram kan. Setelah anakku genelan sudah sedang dikawinakan, akhirnya aku pikirkan supaya mereka ini berjodoh. Ku cari di kampung-kampung ini adakan yang pantas dengan anak-anakku. 3 laki-laki, 4 perempuan. Perlu diketahui anak-anakku ini bungas-bungas berataan. Lakinya tampan-tampan, bini cantik-cantik lawannya. Setelah aku pariksa di kampung ini, udah cari kan, ternyata keadaan cocoknya kawin anakku. Sombong bener deh. Nah, ketika ada pasnya aja, ada bungasnya di kampung nih. Lalakiannya kayak itu, bininya kayak itu. Akhirnya aku daripada tak kawin lawan kada bungas nih, maka aku kawinakan sesama inya sudah. Nah, jadi kawin beda anak. Nah, kayak Nabi Adam juga. Nah, udah dibully gila. Nabi Adam diberikan dia ada manusia yang lain. Itu pun kawinnya kada sealumnos nih. Nah, berdua-berdua akan lahir laki bini sepasang-sepasang, lalu bersilang. Jadi akhirnya 3 lelaki, 3 bini dikawinakan sama inya nih. Nah, diadakan pesta. Nah, makanan ini. Pokoknya puas lah. Memberikan makanan kepada masyarakat. Mengadakan acara pengantinan tadi. Itulah ujar Bahram Al-Majusi, satu amalan yang aku anggap hebat benar, berkesan di hatiku. Ujar Nabi Mubarak, ini haram baik. Ada 2 orang kawin beda sanak atau kawin saudara itu haram. Nah lain bang pak, biar ingatakan pulang. Oh ada. Kan anakku ini 7, 3 lelaki, 3 bini. Seekor lagi bini kan, 6 pambungsunya, 6 pambungasnya pulang. Akhirnya aku mencarikan lakinya, banyak bejauh lagi mencarikan, jaraknya nih, cari kawan mana aku nunggu. Tok mencari keadaan cocoknya aja anakku nih. Keadaan laki 6 bungas nih itu anakku. Akhirnya daripada yang nganggur, ada divisi laki, maka dasarnya kawinan sudah. Maka jar Bahram, aku nama ngawininya. Nah, anak ayah Yamai lagi lah. Kuitan mau ini anak lah. Nah, kan orang Majusi, ada agama Islam bang. Mau aja Abdul berat banget lagi gini kan. Mau ini anak saudara kan sudah berdosa, apalagi seorang mau ini anak sendiri. Nah lain pak. Oh ada lagi, nyatakan ada lagi. Kan malam waktu aku pengantinan tuh kan dia Abdul Barak si Jaya Bahram kan banyak makanannya nah makanan dibagikan disuguhkan sama tamu-tamu datang di pengantinan tadi. Lalu di malam pertama ketika aku senang-senang lawan bini kan ada anak seorang juga. Di malam itu tiba-tiba waktu aku di kamar ada pintu lawang dikatuk orang. Tok. Nah, bukai ya. Dia dibukai. Ternyata ada seorang tamu wanita muslimah, bibinian orang Islam. Dia berkerudung kan ciri-cirinya, pakaian bagus kan, rapi nih. Nah pak, ikan kabar napa? Pak lah minta maaf ya ulun nah. Ini ulun bawa lampu ulun pajah. Kawaka minta api lampian untuk minta api. Oh silakan. Ini ada dari listrik mah berilah. Nah minta api kan. Tapi berikan lampu api. Nah, udah berikan. Halo, terima kasih pak lah. Turun dari bibini tadi kan. Kancing lawang sundok masuk kamar pulang nona. Kan orang
malam pertama pengantin nih. Pengantin tuha. Nah, masuk ke kamar pulang sudah tenang, ada pula nama tok tok. Nah, apa nih? Dia dibukai. Saya ngintuk pula orangnya begini tadi. Anu Pak, maaf Pak lah, lampunya pajah Pak. Lampunya pajah nih, apinya ditiup angin pajah nih. Nah, mungkin saudara maniup orangnya lah. Nah, angin kan karena angin Pak, saudara maniupnya pajah nih. Minta biasa sedikit pulang Pak. Silakan. Sedikit nama anu pulang, lampu pulang. Saya turun, terima kasih pulang. Masuk kamar, sendok lawan, masuk kamar. Sesadarnya ngatok pula. Tok. Nah, siapa pulang ini dia? Kada tuh orang pengantin nih, happy-happynya orang malam pertama nih, diganggu. Nah, dia buka pulang lawang. Ngintu pulang orangnya. Begini tadi. Kenapa ini orang Islam nih? Kenapa iseng-iseng lah? Nah, mengganggu orang nih malam pertama kan. Kenapa jika ini nih begini nih? Nah, maaf Pak, sekali gini pajah pulang. Pajah pulang anunya, apinya nih kena angin pulang. Berarti seorang meniup loh nah. Minta pulang biasa 3 kali sudah. Nah, turun dari gini. Hendak berbulik pulang lah. Supan kan 3 kali begini tadi. Nah, lalu bulik begini tadi. Rupanya si Baharam berpikir, ayo Pak Baharam sampai 3 kali masuk ke rumahku. Beri lihat nih sawat nih. Ini kan ada kisah kawannya, nih mata-mata maling ini kira nih begini nih. Pura-pura baik kan. Karena waktu seorang sudah guringan dah pas dibongkar orang rumah. Nya tahu dia di mana kelemahan rumah seorang nih. Ini mata-mata maling ini. Muka itu dia berharap sebelum punya bertindak, aku berdua bertindak. Wah, bujur hakai ya gak usah lah. Ambil ke parang. Keluar, wah, bini tinggalkan hulu kan. Wah, membawa parang. Pokoknya bila ada bun maling, siapa kalahi malam ini kan. Ya gak orangnya lah. Nah, orang majusi tadi. Mengiringnya kan bini itu turun. Dapatnya, nah sudah berjalan, nah lalu petak, ini dibakar. Kemana berjalannya? Nah, iringnya. Akhirnya bininya itu sampai ke rumah. Oh, situ kasarangnya nih. Tuanya itu bandiran tuh kan atau. Merencanakan di mana? Wah, kan mulai beroperasi nih. Kira-kira orang sudah tergulingan kan hanya mun maling ini mah membongkar rumahku. Nah, si Bahram Al-Majusi lalu sampai ke rumah. Di anaknya tadinya ditaweng kan, tawengnya kadang kayak kita ini kan anu kokoh nih, tawing umbahri kan, pada saat berapa aja, kurang miskin Bang. Oh, sekalinya kuriakan jakanakan di rumah tadi. Ulun lapar, ulun sakit parut, kada ada makanan, ada kata ulih makanan, kanakan kuriakan. Sakalinya bibini itu manggeduh anak yatim. Bibini ini janda kan, bisa anak yatim sudah. Mungkin 3 orang kalah. Nah, nangisan, inya kalapar, malapar. Ujar umanya, maaf nakai. Umamu nih sudah berusaha ada tadi naik ke rumah Bahram Al-Majusi itu. Kalau ada sisa-sisa makanan siang tadi nyebak sepantinan nih. Lalu masuk ke rumah tuh kalau kota gerak hatinya memberi ini diberinya kan. Sinang sisa kan, punya setengah besi kan, asa ada makanan aja. Itu harapan mama itu 3 kali nakai mama pura-pura mati lampu nih. Mati lampu naik ke rumahnya minta api nih. Nah, tapi Bahram Al-Majusi itu kadada buncep nakai itu kan. Padahal jakanya nama beri ada makanannya atau sisa makan siang tadi. Banyaknya bisa makanan. Mama nakai minta maaf ikam sabaratan. Kada purun minta. Kenapa? Inya itu kan orangnya orang di luar Islam. Kita kan orang Islam, amun kita minta ke orang kafir, jadi kita merendahkan agama kita. Kada purun nakai minta maaf mama ikam sabaratan. Nah, tatapai nang bisa ganakan lah. Tak menging malapa dan sebagainya. Nah, Bahram Al-Majusi manangan orang kuciakan kelaparan. Rupanya tergugah hatinya kan. Ini ngarinya sifat kemanusiaan. Kan orang kemanusiaan itu kan di mana agama lagi kan, mana maras lah. Iya kayak orang kelaparan kekanakan pulang. Nah, ada tergugah hatinya sifat kemanusiaan. Lalu Bahram nih lancap bulik cepat. Nah, bulik cepat ambilnya beras kita sakarong nih. Ambilnya lauk pauk. Nah, siapa kau mau angkut kan? Angkut sajaannya. Nah, sampai ke rumah ketuknya, tok. Nah, bukai. Nah, Pak, pian ke sini. Nah, aku mau atari makanan nih, Kam. Ini beras dicatat kita kan. Ini lauk pauknya. Ini semuanya gratis, bukan menghutangi, tapi kuberi ikan beritaan, banyak ikan makanan sarumahan. Nah, terima kasih Pak, ya sama-sama bulik ini kan. Nah, disitulah kekanakan yang yatim nih kan, kayak Pak ini sakit parut, kelaparan, lalu ditolong kan, kacang-kacang parutnya, senang adakah senang? Orang senang itu ada berdoa, kan harap sudah, apalagi berdoa. Lalu berdoa kekanakan. Allah, sebagaimana pian bahagiakan Bahram itu di dunia, bahagiakan di akhirat juga. Jangan di dunia aja bahagia dengan harta yang banyak, yang mewah, yang sugih.
tapi bawa kebahagiaannya ke akhirat juga ya Allah, ujian kekanakan kan. Nah, akhirnya Bahram ini bulik jadi kan. Itu ceritanya karena sebujurnya didoakan oleh anak-anak yatim dari ditolongi tadi. Nah, itu Pang dia Bahram kisahnya kan aku ingat nih, pernah menolong orang nang janda dengan anak-anaknya. Nah, ini nih Pak yang bagus sudah kan. Nah, pertama kedua ini kisahnya ada lalu kan. Ada pas ke agama kami nih. Nah, ini pas Pak. Bagus benar. Gimana Pak Bahram kan jadi wawancara aku nih. Mana aku ini macam-macam nah gerang. Nah, ini palah ulun ini kan waktu bahagia enggak boleh tampi Rasulullah. Ujar Rasulullah pada kanan Bahram, aku berkirim salam dan inya bacaan dapat surga di akhirat. Itu dia pesan Nabi. Nah, imbang mendengar kisah tuh, Bahram langsung tersentuh hatinya. Percaya langsung. Nah, Nabi Musa pimpinan kami yang memberikan ilmu, memberikan ajaran kepada kami tentang agama Islam nih. Nah, ujar Bahram, berikan aku bimbingan. Aku hendak masuk Islam. Langsung hatinya tuh tergugah masuk Islam. Imbah disampaikan pesan di mimpi tadi. Lalu dibimbing 2 kalimat syahadat. Tong baca 2 kalimat syahadat. Bahram itu langsung rabah, liot dan mati meninggal dunia. Nah, ini kan kisahnya orang kafir masuk Islam. Berapa dosanya nang 80 tahun toh semuanya diampuni. Kada sempat sembahyang oleh kada sempat menggawi amal saleh, maka orang itu pahalanya di mana sewahnya memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa niat, seperti bersedekah, seperti dermawan, maka itu jadi pahala baginya. Adapun segala dosa-dosanya maka dihapus Allah Ta'ala bagaikan bayi nang baru lahir. Jadi Bahram ini kada sempat sembahyang nih kan, imbah 2 kalimat syahadat aja langsung meninggal dunia. Maka dia ditempatkan di surga dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu hebatnya lah membahagiakan orang yang sedang kasusahan. Orang kafir dia kan diberi Tuhan petunjuk masuk Islam, apalagi orang sudah Islam terdahulu. Kita membantu atau menolong orang yang kasusahan. Semoga dengan kita baca pelajaran kita baca Talim ini, Allah Ta'ala bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat serta amal saleh terimanya, diampuni segala dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup dan dosa-dosa keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, dan semoga Allah Ta'ala bagi kita semuanya keberkahan pada segala hal-hal kita, rezeki yang halal serta diberikannya umur panjang dan taat ibadat dan sehat walafiat, dan ketika sampai ajal diberikannya husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dalam kubur kita mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, di akhirat mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kulli ma nawa bi salafus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'illah wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma hdina bi hudak wa ij'alna mimman yusari'u fi ridha wa najwalina wa linsiwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.